Shalom, kembali kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan judul Hidup sebagai Terang. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat renungan kita terdapat di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku yang kasih, jikalau kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anggota jemaat yang mau maju dalam iman yang sederhana, maka kita harus bersandar kepada janji-janji firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, sebagaimana Kristus dia mengatakan bahwa kita menjadi terang. Jadi kita menjadi terang atau kita mau memancarkan terang daripada Kristus sendiri, sehingga nama Bapa di sorga bisa dimuliakan. Nah, terang itu akan berguna kalau dia berada di dalam kegelapan. Nah, oleh sebab itu orang-orang Kristen mereka harus bersungguh-sungguh dan dengan semangat yang menyala-nyala mengerjakan rencana Allah untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa itu ada yang miskin, ada yang mungkin tidak terpelajar, tetapi jika mereka memilih dapat menjadi pelajar-pelajar di sekolah Kristus, dia akan mengajarkan kepada mereka pengetahuan yang benar, kehidupan lemah lembut, kepercayaan seperti anak-anak, kesalehan yang sejati, agama yang benar akan berhasil dalam pengaruhnya terhadap orang-orang yang lain. Dan jikalau ada orang yang merasa bahwa dia memiliki pengetahuan tetapi itu hanya didapatkan dalam sebuah buku, bukan dari firman Tuhan, maka seringkali pada saat mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mereka tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Sedangkan kita sebagai umat-umat Tuhan, pada saat kita menerima pengurapan yang berasal dari surga, kita akan maju dengan roh yang sama dengan roh Kristus, yaitu kita mencari kesempatan untuk melibatkan orang lain dalam percakapan, untuk menyatakan kepada orang lain pengetahuan tentang Allah dan Yesus Kristus yang diutusnya, dan itu akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Bahwa umat-umat Tuhan mereka akan menjadi surat hidup yang tertulis. Saudaraku yang kekasih, sebagai umat-umat Tuhan, tidak peduli apakah kita tinggi atau rendah, kaya atau miskin, maka kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Setiap hari kita dipanggil untuk bekerja. Tetapi jikalau engkau tidak menurut suara Tuhan, dan jikalau engkau tidak melakukan pekerjaan yang ditetapkan kepadanya, maka kita dikatakan sebagai hamba yang tidak setia atau hamba yang malas, dan akan tercatat pada nama kita. Saudara yang kasih, betapapun terang itu walaupun dia hanya kecil, tetapi pada saat itu dibiarkan bersinar kepada orang lain, maka dia akan melenyapkan kegelapan. Allah tadi sudah berfirman bahwa terang kita harus bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita sampaikan pengetahuan tentang kebenaran kepada orang lain. Ini adalah rencana Allah untuk menerangi dunia. Dan jikalau kita tidak berdiri di tempat kita yang Tuhan sudah tentukan, jikalau kita tidak membiarkan terang kita bercahaya, maka kita akan berada di dalam kegelapan. Allah memanggil semua anak-anaknya, baik laki-laki dan perempuan, yang sudah menjadi keluarga surga untuk dilengkapi sepenuhnya. Sehingga dengan demikian setiap saat kita dapat melangkah ke dalam barisan untuk bertindak. Hati dilembutkan dan bersimpati oleh kasih Kristus. Dengan demikian
akan menemukan mutiara-mutiara yang indah dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi biarlah dalam kehidupan kita selalu memantulkan cahaya Kristus, memantulkan kebaikan dari Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Dan demikian kita akan bersedia bila mana Tuhan datang pada kali yang kedua, kita akan diselamatkan dalam kerajaannya. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus. Amin.